Sunan Kalijaga, pengacara yang menikahi Heidi Sunan pada tahun 1998 ini dikaruniai dua orang anak yang bernama Salma Fina Hairunisa dan Azil Syan Farel. 27 Juni lalu, Sunan mengunggah video di Instagramnya. Ia menyatakan bahwa anak dan istri bisa menjadi ujian dan cobaan. Ia juga menulis di Instastory bosan karena semua sudah diberikan dalam kehidupannya. Belum lama ini, seorang wanita bernama Gebi mengaku menjadi istri keduanya. Sunan memberikan komentar ancaman tegas dengan kalimat mau nyusul masuk seperti para pembuat dan penyebar berita hoax. Ancaman itu membuat Gebi_Best langsung mendm Sunan untuk meminta maaf dan mengaku jika dirinya adalah admin dari sebuah akun gosip dan bahkan mengajak Sunan untuk settingan. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Sunan. Sejak pemberitaan tersebut, Sunan mengaku kerap mendapat DM dari para janda yang minta untuk dinikahi, bahkan beberapa sempat dibaca oleh sang istri. Seperti apa cerita 21 tahun pernikahan Sunan Kalijaga? Benarkah jika akun Gebi tersebut hanyalah admin gosip semata seperti yang diklarifikasi Sunan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita udah bersama dengan Sunan Kalijaga. Ini yang banyak di DM sama cewek-cewek katanya nikahi aku dong, nikahi aku. Kemarin bahkan ada yang ngaku udah jadi istri kedua ya kan. Nah, hari ini Mas Sunan ini datangnya sendiri ke sini. Kita mau tanya, Mbak Heidi kemana? Ada. Abis berantem ya sama Mbak Heidi ya? Enggak. Masa enggak? Kalau enggak kenapa? Kalau enggak habis berantem, kenapa postingannya begini bunyinya? Coba kita lihat. Iya. Di posting gini. Semua Allah sudah berikan segalanya dalam kehidupan saya. Istri, anak, beberapa rumah, apartemen, tanah berhektar, mobil-mobil mewah, duit yang tidak habis-habis katanya gitu. Lanjut berikutnya. Lanjut. Tapi saya sadar masih sangat minim persiapan saya menuju akhirat. Demi Allah hati ini merindukanmu ya Rob, karena engkau tidak pernah meninggalkanku sendiri walaupun berjuta-juta dosa yang kubawa dalam setiap sujudku, dan aku merindukan tuntunanmu ya. Tapi sebelumnya ada lagi sebelumnya itu yang bunyinya ada videonya ya, bunyinya istri dan anak itu jadi ujian dan cobaan ya. Allah tidak pernah meninggalkan. Siapa kalau gitu yang ninggalin Mas Sunan? Oke. Coba kita lihat videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sudah wajar kalau kita mencintai dan menyayangi anak-anak kita dan istri kita. Namun demikian, perlu kita ingatkan kembali bahwa anak dan istri bisa saja menjadi ujian atau cobaan terberat kita. Maka kita harus menyikapinya dengan tenang. Jangan pernah takut kehilangan mereka, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat kepada orang-orang atau kepada diri sendiri sebenarnya Mas Sunan? Ya, diri sendiri dan kalau bisa jadi cerminan bermanfaat buat lain. banyak orang. Emang kenapa sih sampai memposting itu gitu, istri dan anak menjadi cobaan? Apa hal apa yang kemudian membuat Mas Sunan berpikir seperti itu? Ya nggak ada sih, kayaknya itu semua pasangan mengalami hal-hal seperti itu. Mengalami hal-hal seperti itu ya. Iya. Jadi dan kemudian setelah jadi berantem keingat bahwa ya itu bagian dari kehidupan. Enggak, sebenarnya bukan berantem sih, biasalah berargumentasi atau kayak kemarin yang masalah orang siapa ngaku-ngaku jadi istri kedua. Itu kan sempat jadi argumentasi. Kalau buat saya sih wajar ya, seorang wanita, seorang istri yang sangat sayang sama saya. Kebayang aja itu hari lebaran kedua, ya hari ulang tahun dia, terus keluar itu akun-akun nggak jelas itu gitu. Ya sampai dia dikasih tahu orang, terus dia kasih tahu dia marah. saya. Jadi itu wajar kalau dia marah. Saya bilang wajar. Yang nggak wajar? Ya nggak wajar sebenarnya, beritanya itu nggak bener. Dibilang punya istri dua atau kedua, nggak bener, itu bohong. Nggak benar ya. Tapi yang benar istrinya ada 4. Enggak, tapi jujur deh Mas Sunan ada rencana mau poligami. Enggak lah. Kalau saya mau, mungkin udah dari dulu udah punya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau mau. Sekarang nggak mau. Secara sih bukannya sombong ya, muka nggak jelek-jelek amat ya kan. Mobil ya. ada beberapa rumah tadi. Coba. Ya. Beberapa rumah ya, tanah, apartemen, mobil banyak gitu ya. Sampai bosen dia katanya. Yang alhamdulillah juga duit kan nggak habis-habis ya. Iya. Gak apa-apa ya. Kalau mau dibantuin ngabisin juga kita bersedia ya.
Ini dibilang istri, anak-anak beberapa. Tapi ini ada postingan ini ya, kita membacanya emosional sekali dan hurufnya gede dan ada kata bosan gitu. Itu ada apa tuh sama postingan sebelumnya? Coba kita lihat yang berikut. Ini yang kecil-kecil tulisannya yang kecil-kecil. Tadi yang kecil-kecil, mana yang kecil? Nah ini loh yang dibilang gini ya. Allah sudah memberikan kesempurnaan dalam hidup saya dengan menjadi seorang suami dan ayah untuk anak-anakku tercinta. Namun ketika dihadapkan dengan situasi yang mungkin saja saya bisa kehilangan mereka, maka insya Allah saya harus siap karena Allah. Dan saya akan lebih memilih untuk bersujud menangis, mengadukan kegagalan saya dalam membina rumah tangga yang sakinah, bukan mendengarkan bisikan setan, katanya gitu ya. Terusin dong. Jangan, nggak berani baca aku ya, gitu ya. Terusin loh. Ini ada apa sih? Emang ada yang mau apa? Ada yang mau meninggalkan? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi itu cuman apa ya, lagi ketemu di titik yang aduh, gara-gara sesuatu yang nggak bener kok kita jadi Panas. jadi sempat nggak harmonis gitu gara-gara sesuatu yang nggak bener kan. Kalau yang bener dimarahin ya oke lah, apa boleh buat gitu loh. Ini masalahnya kan nggak benar, tapi istri tetap mencurigai, masa sih kok orang berani banget begitu. Jadi karena masalah adanya ketidakpercayaan. Iya, kenapa saya bilang istri dan anak, karena waktu itu Salma juga iniin saya, ya tuh apa sih, kenapa lagi sih kok ada yang begitu gitu. Nah mereka berdua berpikir apa ya benar, kenapa, karena kok berani banget nih perempuan. Jadi masih ada kecurigaan gitu. Iya. Nah, oke, coba kita mau tunjukin foto sekarang ke Mas Sunan ya. Foto yang berikut ini kita lihat. Jreng. Cia. Mantan pacar. Cielah. Kalau dari senyum-senyumnya sih aku lihat kayaknya udah mulai agak baikan gitu ya. Gimana? Akhirnya gimana? Udah sempet panas nih. Akhirnya gimana? Cara merayunya kembali gimana? Siapa duluan yang luluh? Ya saya walaupun ada sedikit korslet, nggak bukan suatu hal yang besar, sedikit korslet gara-gara istri kedua muncul ngaku-ngaku tuh kan. Ya pas kebetulan besok tanggal 10 Juli 2019 saya tepat ulang tahun pernikahan ke-21. Nah terus saya mempunyai ide, gimana kalau saya bikin surprise deh buat istri gitu kan. Artinya kita bikin satu acara lah. Terus. Gitu loh. Nanti kita undang teman-teman dekatnya dia apa. Aku udah diundang. Jadi diundang udah kan duluan. Ya? Jadi diundang ya. Oke, baik. terus. Udah duluan gitu loh. Udah jadi ya aku duluan nyampein ke Mbak Hedi. Ya mau nggak mau nyampein. Membawa bunga, coklat atau mobil? Kayaknya mobil ya waktu itu ya. Sayangku, ini loh mobilnya gitu ya. Itu hadiahnya buat Mbak Hedi. Enggak. Hah? Enggak. Terus jadi ngerayunya gimana? Buat yang kedua yang ribut-ribut kemarin. Astaga! Gimana gak istrinya cemburu dan curiga ya? Apa sih biasanya yang membuat dalam pernikahan selama 21 tahun itu yang perlu harus paling suka bikin Mas Sunan marah banget? Mas Sunan kan katanya jarang marah. Tapi apa yang membuat Mas Sunan tuh terpicu dan marah? Apa biasanya? Iya biasanya sih itu ya, maksudnya ketika aku dicurigain sama sesuatu yang aku nggak lakuin. Kalau yang dilakuin nggak apa-apa? Kalau yang dilakuin ya. Nggak akan marah. Oke, next yang berikut. Next yang berikut foto selanjutnya adalah, nah ini anakku ya, anakku ini. Mas Sunan, seandainya Mas Sunan. Namanya juga namanya anak-anak ya, masih dalam berproses dalam kehidupannya. Seandainya dia melakukan sesuatu yang menurut Mas Sunan itu menyakiti atau mungkin mengecewakan sekali Mas Sunan. Sesuatu yang dia lakukan, apa yang akan Mas Sunan lakukan? Apakah marah atau apapun yang terjadi tetap akan memaafkan dan menerima dia kembali? Yang pasti Salma itu kan memang titipan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang tua memang pangkatnya levelnya orang tua gitu ya. Tapi kita tidak memiliki dia seutuhnya, kayak jiwanya raganya itu bukan punya kita, tetap punya Allah gitu. Jadi dan dia bukan musuh kita. Apapun yang dia lakukan adalah orang tua tugasnya adalah selalu memaafkan, membimbing ya, dan terus merangkul, itu aja sih. Jadi nggak akan dimusuhin atau dijauhin? Enggak lah, buat apa. Apapun yang dia lakukan. Ya, ada nggak sih sesuatu yang barangkali menurut Mas Sunan, kamu boleh melakukan apa saja asal jangan melakukan ini aku tidak akan maafkan, ada nggak? Sampai detik ini sih belum ya. Sampai detik ini kan ya nakal-nakal dia selalu kita ampunin, kita jagain. Gitu? Iya. Oke. Apa sih ungkapan cinta Mas Sunan buat Salma? Salma adalah satu bentuk
Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama saya dan istri. Anak itu anak perjuangan istilahnya kan, karena dia proses kelahiran dia juga liku-liku, artinya di usia 7 bulan dia harus keluar dengan operasi sesar karena waktu itu istriku rembes ya air ketubannya bocor gitu. Jadi apapun yang Terus terjadi. dia juga lahirnya dalam keadaan kecil, waktu itu nggak sampai 1 kilo. Jadi apapun yang terjadi, Salma itu tetap adalah bagian belahan jiwa dari Mas Sunan. Iyalah pasti sampai mati. Oh, tepuk tangan dong. Mas Sunan terima kasih sudah hadir, sudah sharing ceritanya. Nanti kita datang lagi ya di anniversary ke-21. Salam buat Mbak Hedi ya. Kita akan kembali lagi berikut ini, kalau ini kan nikah udah 21 tahun yang lalu ya. Yang berikut ini ya ditungguin loh, ditungguin 2 tahun sampai lulus sekolah. Akhirnya dinikahin, oke. Pakai baju pramuka lagi nikahnya ya. Seperti apa kisahnya kita lihat dulu setelah yang satu ini, tetap di Rumpi. No Secret.